Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 dengan mempresentasikan laporan penelitian fitokimia. Perkenalkan, nama saya Divanurul Pramesti dengan NIM P27 23 50 220 18 dan rekan saya. Nama saya Nadia Nurkalbi dengan NIM P272 0355037. Dan saya Laila Fitri Nursyana dengan NIM P2723502232. Dan saya Rita Nafsasari dengan NIM P27235022043. Di sini saya akan mempresentasikan laporan fitokimia dengan judul Identifikasi Senyawa dalam Ekstrak Etanol Biji Buah Merah. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu mengetahui kadar masing-masing golongan senyawa yang teridentifikasi dalam ekstrak etanol biji buah merah dengan screening fitokimia. Yang kedua, mengetahui metode pemisahan yang tepat untuk memisahkan komponen polar biji buah merah, mengetahui senyawa polar yang teridentifikasi. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai metode isolasi dan metode pemisahan yang tepat untuk komponen polar biji buah merah, serta mengetahui senyawa metabolit sekunder yang terdapat dalam ekstrak etanol biji buah merah. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap eksplorasi dan manfaat khasiat tanaman buah merah yang telah dilakukan oleh selama ini. Dasar teori. Buah merah atau yang dikenal dengan nama Pandanus connoisseurorum Slam merupakan tumbuhan endemik Papua yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber fitofarmaka Indonesia. Buah yang termasuk dalam famili Pandanaceae ini oleh masyarakat lokal Papua secara empiris telah dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Sari buah merah yang diambil dari daging buah telah digunakan oleh masyarakat untuk pengobatan berbagai penyakit degeneratif, seperti misalnya diabetes mellitus, asam urat, hipertensi, stroke, dan kanker. Klasifikasi tanamannya yaitu Divisio yaitu Spermatohia, kelas Angiospermae, subkelas Monocotyledanae, ordo Pandanales, famili Pandanaceae, genus Pandanus, spesies Pandanus conodeus. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh IMADE 2001, buah merah mengandung zat-zat antioksidan, diantaranya karotenoid 12.000 ppm, tocopherol 11.000 ppm, beta-karoton 700 ppm, tocopherol 500 ppm, asam oleat 58%, asam linoleat 8,8%, asam linolenat 7,8%, dan asam dekanoat 2,0%. Zat-zat tersebut merupakan zat antioksidan yang baik, misalnya beta-karoten. Beta-karoten berfungsi memperlambat berlangsungnya penumpukan flek pada arteri. Interaksinya dengan protein hewani meningkatkan produksi antibodi. Beta-karoten meningkatkan jumlah sel pembunuhan alami dan memperbanyak aktivitas sel-sel Hebras dan leukosit. Konsumsi beta-karoten 30-60 mg per hari selama 2 bulan membuat tubuh memiliki sel-sel pembunuh alami lebih banyak. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum yang dilakukan adalah alat. Yang pertama, 1 set alat suplet, 1 set alat vakum rotary evaporator, penyaring Banser, plat KLT, TLC chamber, lampu UV 254 nm dan 365 nm, micropipette, hot plate, 1 set alat kromatografi, kolom flash, 1 set alat HPLC, alat-alat gelas, corong tisu. Bahan yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama, biji buah merah dari Papua, silikal gel for column atau Merex, Corotraleum ether PA, N-hexana, etil asetat, etanol 96%, metanol, klorofrom, plat KLT silikal gel, aseton teknis, aqua bides, asetonitril, dietil ether,
H2SO4, CH3COOH, FeCl, K3, NaOH, KOH, Kartasari, mikrofilter, HCl, Na2SO4, H3PO4, Aquades, dan yang terakhir logam. Prosedur penelitian. 1. Persiapan sampel biji buah merah. Biji buah merah dibersihkan dari kotoran atau sisa daging yang menempel pada biji buah merah dengan air, kemudian dicuci kembali dengan aseton. Biji buah merah dikeringkan dengan cara dianginkan dalam suhu kamar selama 2 dari sampai benar-benar kering. Setelah kering, biji digiling menjadi serbuk dengan ukuran 50-60 ml. 2. Ekstraksi. Sebanyak 150 gram serbuk biji buah merah diekstraksikan soklet dengan pelarut petroleum ether dengan perbandingan 1:10 pada 40-60 derajat Celcius. Proses soklet dapat diakhiri apabila filtrat atau pelarut berwarna jernih setelah terjadi 16-20 sirkulasi. Residu hasil soklet dikeringkan kemudian dimaserasi dengan pelarut etanol 1500 ml selama 7 hari dan disertai pengadukan setiap hari. Filtrat hasil maserasi dipisahkan dari residunya dengan cara disaring dengan penyaring Bunsen. Filtrat etanol dipekatkan dengan rotary evaporator pada 60-75 derajat Celcius sampai diperoleh ekstra pekat etanol. Tiga, screening fitokimia. Screening fitokimia uji tabung terhadap ekstra etanol sebagai berikut. A. Glikosida. Lebih kurang 25 ml ekstrak etanol ditambahkan 15 ml HCl 10%, kemudian direflux selama 30 menit, larutkan didinginkan, kemudian diekstrak 3-8 ml eter dengan corong pisah. Lapisan meter dipisahkan dan ditambah dengan Na2SO4 anhidrat. Lapisan eter ini merupakan bagian aglikon atau bebas gula. 1. Senyawa fenolik. Lebih kurang 1 ml ekstrak eter diuapkan kemudian ditetesi dengan kalium heksasinofferat dan larutan FeCl3. Larutan hitam kehitaman yang terbentuk menunjukkan adanya senyawa fenolik. 2. Flavonoid. Lebih kurang 3 ml ekstrak eter diuapkan, sisa dilarutkan dalam 1-2 ml metanol 50%. Ke dalam larutan tersebut ditambahkan logam Mg dan 4 tetes HCl pekat. Larutan berwarna merah atau jingga yang terbentuk menunjukkan adanya flavonoid. 3. Anthraquinone. Lebih kurang 3 ml ekstrak ditambahkan NaOH 10%, kemudian dikocok bila terbentuk warna merah sampai hingga menunjukkan adanya anthraquinone. 4. Asam lemak. Lebih kurang 5 ml ekstrak eter diuapkan, jika sisa berminyak maka dalam sari eter tersebut mengandung asam lemak. B. Saponin. Lebih kurang 25 ml ekstrak etanol diuapkan kemudian diencerkan dengan Aquades dengan perbandingan 1:1. Dikocok selama 15 menit. Apabila buih atau busa bertahan selama 30 menit, berarti ekstrak mengandung saponin. C. Tanin. Lebih kurang 1 ml ekstrak tanol diencerkan dengan 22 ml Aquades, ditambahkan 3 tetes larutan FeCl3. Timbulnya warna biru kehitaman menunjukkan adanya senyawa tanin gulat, dan jika warnanya hijau kehitaman menunjukkan adanya senyawa katekin. D. Antosianin. Lebih kurang 1 ml ekstrak etanol ditambahkan atau dibuat dalam suasana asam, netral, dan basah. Jika dalam suasana asam berwarna merah, dalam suasana netral berwarna ungu,
dan dalam suasana basah berwarna hijau. Atau umum maka dalam ekstrak etanol mengandung antosianin. 4. Kromatografi lapis tipis atau KLT. Sistem Melvin yang akan digunakan dalam kromatografi kolom flash ditentukan terlebih dahulu dengan KLT. Pelarut yang digunakan adalah N-heksana etil asetat. Ekstrak etanol ditotolkan pada plat KLT dan dielusikan dalam larutan pengembangan N-heksana etil asetat 1:1, 1:1, 1:2, 2:1, 1:3, 1:4, 2:3, 3:7, 0:0, 0:10. Deteksi bercak diamati dalam lampu UV 254 nm dan 365 nm. Sistem Elwen terpilih yaitu sistem yang memberikan profil pemisahan paling baik dan memberikan spot paling banyak. Sistem Elwen tersebut kemudian digunakan sebagai fase gerak dalam kromatografi cair flash. Kromatografi kolom flash. Kromatografi kolom flash dilakukan dengan Elwen yang memberikan profil KLT paling baik. Fase diamnya merubah silikal gel form kolom kromatografi sebanyak 30 gram yang diaktifasi 24 jam pada suhu 1100 derajat Celcius. Kolom kromatografi flash yang dipakai berdiameter 2 cm. Silikal gel teraktivasi dibuat kolom dengan cara basah atau dibuat bubur dengan pelarut N-heksana. Kolom tersebut dikondisikan selama 24 jam sebelum digunakan untuk elusi. Proses elusi dimulai dari pelarut yang diperoleh dari KLT, kemudian ditingkatkan kepolarannya untuk menyempurnakan proses eluasi sampel. Setiap pengelusian kolom ditetapkan dengan flash. Eluen ditampung dalam 50 vial dengan 4 ml eluet per vial. Masing-masing eluet diuapkan pelarutnya dengan cara didinginkan. Masing-masing vial ditimbang untuk mengetahui beratnya. Kemudian masing-masing vial tersebut dilakukan uji KLT dan dicocokkan RF-nya dengan hasil KLT sebelumnya untuk memastikan bahwa sampel dapat dipisahkan dengan baik. Vial yang mempunyai RF identifikasi dengan hasil KLT sebelumnya dilakukan pemisahan lebih lanjut. 6. Kromatografi kolom spandek. Kromatografi ini menggunakan spandek LH20. Sebanyak 1,356 gram sampel dielusi dalam kolom spandek siap pakai. Sampel dielusi gravitasi dengan pelarut metanol 100% sampai seluruh sampel dapat terelusi keluar dari kolom. Eluet ditampung dalam 50 vial dengan 4 ml eluet per vial. Masing-masing eluet diuapkan pelarutnya dengan rotary evaporator. Masing-masing vial ditimbang untuk mengetahui beratnya. Setelah itu sampel dilakukan screening fitokimia untuk memastikan semua golongan senyawa dapat dipisahkan dengan cara itu. 7. High Perform Liquid Chromatography. Kondisi kromatografi alat HPLC yang A, fase diam kolom C18, fase gerak asetonitril banding 0,4% H3PO4 dalam aquabides 10:90, kecepatan alir 1 mili per menit, detektor UV pada lambda 280 mm, jumlah sampel 20 per injeksi sampel yang diinjeksikan meliputi pelarut etanol 95% standar dan ekstrak etanol biji buah merah. Peak performance. Hasil penelitian A ekstraksi menurut Amade Budi pada tahun 2001 menyatakan bahwa komponen nonpolar dari buah merah sebagian besar terdiri dari asam lemak. Asam lemak harus dihilangkan terlebih dahulu. Dengan proses soflat dilakukan untuk menghilangkan komponen nonpolar. Ekstraksi soflat 150 gram biji buah merah dilakukan dalam 1.500 ml petroleum ether, lalu dimaserasi dan diperoleh ekstrak etanol yang berwarna coklat kekuningan. Screening fitokimia merupakan tahap pendahuluan dalam penelitian fitokimia. Screening fitokimia dilakukan dengan uji tabung. Hasil uji di atas sama dengan hasil screening fitokimia ekstrak etanol biji buah merah.
Tanin dengan H20 FeCl3 menghasilkan warna hijau kehitaman. Antosianin dengan suasana asam tidak bereaksi. Saponin tidak terjadi perubahan. Fenol dengan FeCl hijau. Antrakuinon dengan NaOH 10% berwarna merah bata. Pembahasan. Hasil uji di atas sama dengan hasil screening fitokimia ekstrak etanol biji buah merah yang telah dilakukan oleh Septianingsih pada tahun 2010. Ekstrak etanol biji buah merah setidaknya 4 senyawa yaitu tanin, katekin, glikosida antrakuinon, glikosida senyawa fenolik, dan asam lemak. Tanin katekin merupakan kondensat tanin yang tidak dapat dihidrolisis menjadi bagian molekul yang lebih kecil. Tanin katekin seringkali dijumpai dalam bentuk polimer yang tersusun atas senyawa polifel. Kandungan senyawa kimia dalam biji buah merah memiliki beberapa persamaan dengan kandungan kimia dalam buah merah, yaitu sama-sama mengandung asam lemak dan antrakuinon meskipun dalam biji merah keduanya dalam bentuk glikosida. Ekstrak etanol buah merah mengandung golongan senyawa asam lemak, steroid atau terpenoid, karotenoid, minyak atsiri, glikosida jantung, antrakuinon, flavonoid, dan kumarin. Penentuan sistem eluen dengan kromatografi lapis tipis atau KLT. Penentuan sistem eluen dengan KLT bertujuan untuk mencari sistem eluen yang mampu memberikan pemisahan yang paling baik dan sekaligus untuk mencari profil pemisahannya. Sistem eluen yang menghasilkan pemisahan paling baik akan digunakan sebagai sistem eluen dalam proses pemisahan dengan kromatografi kolom flash dan untuk analisis fraksi yang diperoleh dari kromatografi kolom flash. Fase gerak yang digunakan adalah N-heksana dan etil asetat yang divariasi tingkat popularannya dengan memvariasi perbandingan volume hingga diperoleh perbandingan volume yang memberikan pemisahan paling baik. Campuran pelarut N-heksana dan etil asetat merupakan sistem eluen universal yang sering direkomendasikan sebagai fase gerak dalam kromatografi karena mudah diuapkan dan mudah mengatur tingkat kepolaran eluen. Sistem eluen yang dipakai adalah sistem eluen yang dapat memberikan pemisahan yang paling baik, ditandai dengan spot-spot yang terpisah nyata. Penentuan sistem eluen dengan KLT dilakukan dengan metode trial and error. Ekstrak etanol awal ditotolkan pada plat KLT, kemudian dieluensi dengan berbagai variasi perbandingan N-heksana banding etil asetat atau V per V. Variasi terdiri dari pembandingan N-heksana 100%, etil asetat 100%, N-heksana etil asetat dengan perbandingan 1:1, 1:2, 2:1, 1:3, 1:4, 2:3, 3:7. Spot hasil eluen dilihat dalam lampu UV pada panjang gelombang 254 nm dan 365 nm. Untuk dilihat pola pemisahannya, profil KLT masing-masing sistem eluen dapat dilihat pada lampiran 1. Hasil pemisahan terbaik pada perbandingan N-heksana banding etil asetat 1:3 yang dapat dilihat pada gambar 4. Sistem eluen ini menghasilkan 3 spot yang seolah-olah hanya menghasilkan 2 spot. Hal ini disebabkan karena hanya 2 spot dapat naik atau tereluensi oleh pelarut, sedangkan 1 spot ada pada titik awal penotolan atau spot tidak dapat naik. Spot 1 berwarna orange memiliki RF 0,87 dan spot 2 berwarna kuning memiliki RF 0,72. Berikut ini profil KLT ekstrak etanol biji buah merah dengan sistem eluen N-heksana banding etil asetat dengan perbandingan 1:3.
Menurut Steele 1978, pemilihan sistem eluent dengan KLT sebaiknya harus memiliki delta RF 0,15 sampai 0,20. Sistem eluent ini memiliki delta RF 0,15 sehingga sistem eluent ini dapat digunakan untuk pemisahan kromatografi kolom flash. Jika eluent 1:3 diaplikasikan dalam kromatografi kolom flash, spot 1 akan tereluasi bersama dengan sistem eluent ini, sedangkan spot 2 yang bersifat lebih polar akan tertinggal terlebih dahulu dalam fase diam. Spot 2 dieluasi dengan sistem eluent yang cenderung lebih polar, sedangkan spot 3 dieluasi oleh pelarut yang paling polar, etil asetat 100%. Campuran senyawa dalam ekstrak etanol biji buah merah cukup sederhana karena profil KLT-nya hanya menghasilkan 3 spot. Jumlah spot KLT mengidentifikasi setidaknya ada 3 senyawa dalam ekstrak etanol biji buah merah, sehingga dapat digunakan elusi isokratik dalam kromatografi kolom flash. Kromatografi kolom flash ini menggunakan fase normal karena fase diamnya atau silika gel jauh lebih polar dibandingkan pelarutnya, atau N-heksana banding etil asetat 1:3. Sistem eluasi dilakukan secara isokratik karena profil KLT menunjukkan hanya terdapat 2-3 spot, sehingga pemisahan secara gradien dinilai belum perlu sebanyak 0,8 atau 800 mg. Ekstrak etanol dimasukkan di atas permukaan kolom. Kemudian secara perlahan N-heksana banding etil asetat dengan bandingan 1:3 dimasukkan ke dalam kolom untuk mengeluasi sampel sambil diberi flash untuk mempercepat proses elusi. Untuk dapat mengeluasi sampel secara sempurna, proses elusi ditingkatkan kepolarannya dengan diakhiri elusi etil asetat 100%. Eluat yang digunakan ditampung tiap 3-4 mili dalam 50 vial. Elvat diangin-anginkan untuk menghilangkan pelarutnya, kemudian ditimbang untuk mengetahui berat masing-masing hasil pemisahan tiap vialnya. Berat masing-masing hasil pemisahan kromatografi kolom flash dapat dilihat pada gambar. Berikut diagram novial versus berat miligram. Kromatografi filtrasi gel ini menggunakan spandek LH20. Prinsip dari jenis kromatografi ini adalah ukuran molekul-molekul yang kecil akan memasuki pori-pori dari gel, sedangkan molekul besar akan melewati sela-sela gel lebih cepat bila dibandingkan dengan molekul yang melewati pori-porinya. Dari urutan elusi, mula-mula adalah molekul yang lebih besar, molekul sedang, dan terakhir molekul yang paling kecil. Metode pemisahan ini dipilih karena hasil screening fitokimia ekstrak etanol positif mengandung tanin, glikosida, antapulnon, dan glikosida senyawa fenolik. Ketiga golongan senyawa tersebut memiliki keruahan geometrik dan berat molekulnya yang besar. Kromatografi kolom spandek ini sangat efektif untuk memisahkan golongan glikosida dan senyawa dengan berat molekul yang besar. Hasil mengisolasi fraksi tanin dan komponen fenolik dalam daun berberry Anthropales upa ursil dengan kromatografi kolom spandek LH20. Kondenser tanin standar yang telah murni dalam Castaria sativa diperoleh dengan pemisahan kromatografi spandek LH20. Sebanyak 1.356 gram ekstrak etanol biji merah dipisahkan dengan kromatografi kolom spandek LH20 dengan metanol 100%. Eluat ditampung dalam 50 vial setiap 4 mili. Eluat yang dihasilkan mula-mula berwarna oranye, kemudian semakin memudar dan akhirnya bening pada vial ke-50.
Hal ini menandakan bahwa sampel dalam kolom Spandek LH20 telah habis terrevolusi oleh metanol. Eluat yang dihasilkan diuapkan dengan rotary evaporator untuk menghilangkan pelarutnya. Setelah pelarutnya hilang, sisa evaporasi pada vial 1-50 ditimbang untuk mengetahui berat hasil pemisahan tiap vialnya. Diagram 0 vial versus diagram dapat dilihat pada gambar berikut ini. Untuk membuktikan pendugaan sebelumnya, hasil pemisahan kromatografi kolom Spandek dilakukan screening fitokimia untuk senyawa-senyawa yang uji positif pada ekstrak etanol bebas lemak. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah komponen senyawa dalam ekstrak etanol tersebut dapat terpisah baik atau tidak dengan kromatografi kolom Spandek. Hasil screening fitokimia ini dapat dilihat pada gambar berikut. Hasil di atas menunjukkan bahwa tanin katekin, glikosida antakulnon, dan glikosida senyawa fenolik telah berhasil didelusi dan dipisahkan dengan cara kromatografi filtrasi gel Spandek LH20. Secara umum, glikosida senyawa fenolik merupakan senyawa yang mendominasi dalam ekstrak etanol biji buah merah. Hasil pemisahan Spandek ekstrak etanol biji buah merah dapat digolongkan berdasarkan senyawa yang keluar dari kolom menjadi beberapa fraksi utama. Komponen senyawa pada vial 1-15 merupakan glikosida senyawa fenolik fraksi 1. Senyawa pada vial 16-18 terdiri dari senyawa fenolik dan glikosida strakonion atau fraksi 2. Vial 19-35 terdiri dari senyawa tanin dapat disimpulkan. Hasil screening fitokimia ekstrak etanol menunjukkan bahwa biji buah merah mengandung glikosida senyawa fenolik kurang lebih 57,375%, tanin katekin kurang lebih 22,345%, glikosida antakuinon kurang lebih 18,732%, dan glikosida asam lemak. Kromatografi kolom Spandek merupakan pemisahan yang tepat untuk memisahkan komponen polar ekstrak etanol biji buah merah. Saran pemisahan lebih lanjut komponen polar biji buah merah sampai identifikasi senyawa murninya. Yang kedua, uji toksisitas dan uji aktivitas antioksidan ekstrak etanol biji buah merah untuk mengetahui potensi biji buah merah dalam bidang farmasi dan kesehatan. Referensi dan daftar pustakanya bisa dilihat di bawah ini atau di layar yang ditampilkan. Terima kasih telah menyimak dari akhir. Itu persembahan dan presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Jika ada benar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.